Air mata yang jatuh di hadapan Tuhan. Ada air mata yang jatuh di hadapan manusia, tetapi ada juga air mata yang hanya jatuh di hadapan Tuhan. Air mata yang tidak kita tunjukkan kepada siapapun. Air mata yang keluar saat kita sendiri, saat hati tidak sanggup lagi menahan beban yang begitu berat. Mungkin kita pernah berada di titik itu. Kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kita tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang kita rasakan. Yang kita bisa lakukan hanyalah menangis di hadapan Tuhan. Dan kabar baiknya adalah, tidak ada satupun air mata kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mazmur 56 ayat 9 berkata, Engkaulah yang menghitung langkah-langkah pengembaraanku, taruhlah air mataku ke dalam kirbat Emyu. Bukankah semuanya telah kau dengar dalam kitab Emyu? Tuhan tidak hanya melihat air mata kita, tetapi Ia menyimpannya. Ini menggambarkan betapa berharganya setiap air mata di hadapannya. Apa yang kita anggap kecil atau tersembunyi, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Kita berusaha menahan air mata, berusaha terlihat kuat. Namun di hadapan Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Tuhan menerima kita apa adanya. Mazmur 62 ayat 9 berkata, Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan mengundang kita untuk mencurahkan isi hati kita, termasuk air mata kita. Ia tidak menolak tangisan kita. Ia tidak mengabaikan kesedihan kita. Bahkan Yesus sendiri pernah menangis. Dalam Yohanes 11 ayat 35 tertulis, Maka menangislah Yesus. Yesus mengerti apa artinya berduka, merasa kehilangan, dan mengalami kesedihan. Ia bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan kita. Ia adalah Tuhan yang mengerti. Namun Tuhan tidak hanya melihat air mata kita, Ia juga bertindak. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika air mata kita jatuh, Tuhan mendekat. Ia tidak menjauh. Ia tidak diam tanpa arti. Ia hadir untuk menguatkan, menghibur, dan memulihkan. Kadang kita berharap air mata itu langsung berhenti. Kita ingin masalah selesai secepatnya. Tetapi seringkali, Tuhan bekerja melalui proses. Di dalam air mata, Tuhan membentuk kita. Di dalam kesedihan, Tuhan mendekatkan kita kepadanya. Di dalam kelemahan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Mazmur 30 ayat 6 berkata, Pada waktu petang datanglah tangisan, tetapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai. Tangisan tidak akan selamanya. Akan ada waktunya Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Akan ada waktu pemulihan. Mungkin hari ini kita sedang menangis di hadapan Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan, hanya air mata yang mengalir. Jangan berhenti datang kepada Tuhan, karena setiap air mata kita berarti. Setiap tangisan kita didengar. Setiap luka kita diperhatikan. Dan pada waktunya, Tuhan akan menjawab. Wahyu 21 ayat 4 berkata, Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan bukan hanya melihat air mata kita hari ini, tetapi Ia juga berjanji untuk menghapusnya. Mari kita tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Tidak perlu menyembunyikan kesedihan kita, karena di hadapan Tuhan, air mata kita tidak pernah sia-sia. Mari berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap air mata yang kami jatuhkan di hadapan Emyu. Engkau tahu setiap rasa sakit yang kami rasakan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Kuatkan hati kami di tengah kesedihan ini, dan hiburlah kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tetap datang kepadamu, bahkan ketika kami tidak memiliki kata-kata. Kami percaya Engkau akan mengubah air mata kami menjadi sukacita pada waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan melalui firman Tuhan.